Pondok Pesantren Dar El Qolam II memiliki sistem pendidikan yang dikembangkan dengan 2 jalur, yaitu jalur ajar dan jalur asuh. Melalui jalur asuh, santri dididik untuk mampu membentuk dan mengembangkan kepribadian, serta membangun karakter sehingga dapat melahirkan generasi yang mandiri dan bertanggung jawab atas diri dan lingkungannya. Para santri mengalami dan merasakan bagaimana hidup bersama atau learning to live together yang penuh dengan persaudaraan, keramahan, dan keakraban dengan sesama teman, disertai dengan jiwa kemandirian dan kebebasan yang bertanggung jawab. Menjaga ketertiban dan kebersihan asrama merupakan bentuk kemandirian dan tanggung jawab para santri dalam upaya mewujudkan tempat tinggal yang nyaman dan tentram, dengan lingkungan yang bersih dan asri. Kebersihan merupakan hal utama untuk mendapatkan kenyamanan, ketentraman, dan hidup damai bersama. Perlu adanya sinergisitas dari masing-masing individu untuk mewujudkannya, mulai dari pembimbing kamar, ketua rayon, bagian disiplin, ketua kamar, dan anggota kamar. Maka dari itu, setiap ketua kamar membuat jadwal piket yang wajib dilaksanakan sesuai jadwalnya. Nah, untuk menciptakan kenyamanan hidup di asrama, yuk kita ikuti 10 poin penting tentang hidup bersih dan sehat di asrama. Yang ke-1 adalah ranjang dan kasur. Kedua, bawah ranjang. Ketiga, lemari. Keempat, gantungan baju dan jendela. Kelima, pojok kamar. Keenam, lantai. Ketujuh, rak piring. Kedelapan, kamar mandi. Kesembilan, jemuran handuk dan pakaian. Dan ke-10, rak sepatu. Berikut penjelasannya masing-masing. Poin pertama adalah ranjang dan kasur. Untuk kerapihan ranjang dan kasur, santri diwajibkan menggunakan spray dan sarung bantal sesuai standar pondok pesantren, yaitu berwarna hijau, berlogo Dar El Qolam, dan tidak terdapat coretan apapun. Santri wajib menggantinya setiap 1 minggu sekali dengan spray yang bersih. Cara menyepray kasur, yaitu membentangkan spray dengan logo di bagian bawah, kemudian memasukkan karet pinggir kasur di sisi sudut kasur dan merapikannya. Meletakkan guling di bawah bantal dengan rapi, dan tidak diperbolehkan meletakkan barang apapun di bawah bantal dan di atas kasur. Cara melipat selimut, yaitu dengan membentangkannya, kemudian dilipat 2 dan dilipat ke dalam sehingga terlihat rapi dan menatanya di bagian bawah kaki kasur. Kemudian, mukena dilipat dengan rapi dan diletakkan di besi ranjang. Poin kedua adalah bawah ranjang. Untuk kerapihan bawah ranjang, santri hanya bisa menata 2 boks makanan dengan ukuran 52 liter dan 2 boks keranjang pakaian untuk 2 orang. Untuk pakaian kotor yang diletakkan di dalam keranjang bawah kasur harus dilipat dengan rapi. Poin ketiga adalah lemari. Lemari santri harus terjaga kerapihannya, yaitu harus bersih dari coretan, gambar, poster, dan stiker apapun selain stiker kepemilikan lemari dari bagian pengasuhan. Merapikan buku pelajaran dengan rapi dan tertib. Melipat pakaian seragam sekolah, pakaian harian, rok, tunik, celana, gamis, kerudung, kaos kaki, dan menatanya dengan rapi di dalam lemari. Mengunci lemari setiap saat dan tidak meninggalkan kuncinya di pintu lemari. Poin keempat adalah gantungan baju dan jendela kamar. Sebelum menggantungkan pakaian, santri harus memastikan bajunya terlihat rapi agar baju tidak menjuntai. Menggantungkannya di tempat yang sudah ditentukan. Kaca jendela wajib dibersihkan dengan menggunakan pembersih kaca seminggu sekali. Santri tidak diperbolehkan untuk meletakkan barang apapun di rak jendela. Dan santri diwajibkan untuk membuka gorden kamar setiap pagi. Poin kelima adalah pojok kamar. Pojok kamar hanya digunakan untuk meletakkan barang-barang yang disusun secara bertumpuk dan rapi. Pojok atas kamar harus selalu bersih dari sawang-sawang. Poin keenam adalah lantai. Lantai disapu dan dipel 2 kali setiap hari oleh piket sesuai jadwal. Lantai disapu dari mulai ujung kamar, kolong ranjang, belakang pintu hingga sela lemari. Membuang sampah dengan menggunakan pengki ke dalam tong sampah dan tidak lupa untuk meletakkan sapu dan pengki ke tempat semula.
Selanjutnya, lantai dipel dengan menggunakan alat pel yang dicelupkan ke dalam ember berisi air yang sudah dicampur dengan cairan pewangi lantai. Kemudian, alat pel diperas dan mulai mengepel lantai kamar dari ujung kamar, kolong ranjang, belakang pintu, hingga sela lemari, dan melakukannya sampai ke bawah rak sepatu dan teras kamar. Poin ketujuh adalah rak piring. Rak piring digunakan untuk meletakkan perlengkapan makan santri. Santri wajib mencuci alat makan setelah digunakan dan ditata kembali ke tempatnya dengan rapi. Poin ke-8 adalah kamar mandi. Kamar mandi dibersihkan 1 minggu 2 kali dengan menguras bak mandi dan menyikat bagian kamar mandi seperti dinding, lantai, dan toilet kamar mandi dengan menggunakan cairan pembersih kamar mandi. Tidak lupa untuk memperhatikan pojok kamar mandi atas bersih dari sawang. Keset kamar mandi dijemur setiap hari di atas paving block dan diganti dengan yang kering. Poin yang ke-9 adalah jemuran handuk dan pakaian. Setiap hari setelah mandi, santri wajib menjemur handuk dengan cara dilipat 2 di jemuran handuk yang diletakkan di depan kamar pada pagi hari. Pakaian kotor milik santri harus dicuci sendiri atau dilaundrikan. Santri tidak diperkenankan menyimpan pakaian kotor di bawah ranjang lebih dari 2 hari dan merendam pakaian di ember lebih dari 1 hari. Cara mencuci pakaian kotor yaitu siapkan air bersih di dalam ember, tuangkan sabun cuci secukupnya. Untuk pakaian kotor yang bernoda bisa direndam di dalam air sabun cuci selama 10 menit dan disikat di bagian yang kotor. Peras, dan jemur pakaian di jemur baju dengan menggunakan hanger. Santri wajib mengambil pakaian yang dijemur sebelum pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Poin ke-10 adalah rak sepatu dan sandal. Semua sepatu dan sandal diletakkan dengan rapi sesuai jenis dan namanya masing-masing. Santri dilarang untuk menaruh barang apapun di atas rak selain sepatu dan sandal. Demikianlah 10 poin dalam menciptakan kehidupan bersih dan sehat di asrama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.